Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita masih melanjutkan tentang matriks, yaitu operasi pada matriks. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, maka hari ini kita akan belajar tentang perkalian, baik perkalian skalar dengan matriks ataupun perkalian matriks dengan matriks. Nah, ini unik. Untuk perkalian ini nanti ada dua jenis. Yang pertama skalar dengan matriks dan yang kedua perkalian matriks dengan matriks. Nah, perhatikan. Jika skalar dikalikan dengan matriks, maka akan diperoleh sebuah matriks yang elemen-elemennya merupakan perkalian skalar tersebut dengan tiap elemen matriks. Apa sih Bu? Ribet gitu kalimatnya ya. Tapi ini sangat simpel. Bahkan ini paling simpel dan paling mudah. Secara umum dapat dituliskan, nah ini secara matematikanya. Jika sebuah matriks A dengan order sekian dikalikan dengan sebuah matriks dikalikan dengan sebuah skalar, ini matriks A tadi dengan order sekian kali sekian dikalikan dengan skalar, dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, artinya setiap elemen atau setiap entry di dalam matriks A akan dikalikan dengan si K, skalar. Maka hasilnya nanti akan K dikali A11, K dikali A12, dan seterusnya. Contohnya, bagaimana? Misal, ketahui matriks A 9, 2, 3, 4, 7, 8. Tentukan nilai dari 3. Nah, si skalar itu apa sih? Sebarang angka ya skalar itu. Nah, nilai K-nya adalah 3. Sehingga kalau ditanya 3A, maka 3A 3A artinya 3 ini dikalikan dengan si elemen dari A. Elemen A kan 9, 2, 3, 4, 7, 8. 3 ini akan dikalikan satu-satu dari sini. Setiap elemen di A. Maka 3 kali 9, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 7, 3 kali 4. Hasilnya adalah A itu 27, 6, 9, 12, 21, dan 24. Seperti itu. Mudah ya? Nah, ini sifat pada perkalian skalar dengan matriks. Nah, sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Artinya, ketika skalar dikalikan dengan matriks, maka hasilnya akan sama dengan matriks dikali skalar. Nah, ini ada sifat distributif. Ibu yakin kalian sudah pernah belajar sifat-sifat ini di SMP kelas 7. Sifat pada bilangan. Ada distributif, ada komutatif, ada asosiatif. Nah, ini sifat yang terdapat pada perkalian. Perkalian skalar dengan matriks ada sifat komutatif, sifat distributif. Nah, ada 6, 4, dan 5 ini, sifat keempat dan sifat kelima ada identitas nih. Identitas. Jadi K itu simbol skalar, I itu simbol matriks identitas. Kalau A, B, C, D-nya yaitu adalah simbol matriksnya. Yang bisa dibaca ya. Sifat 6, 1A sama dengan 1. Karena 1 dikali A sama dengan A. Berapapun dikali A ya dikali 1, berapapun dikali 1 hasilnya berapapun. 1 miliar dikali 1 hasilnya 1 miliar. Begitupun dengan matriks.
misalkan ada matriks Z dikali dengan, maka hasilnya adalah Z. Ini sifat yang ketujuh, sifat dari negatif 1 ya. Ini ada contoh. Ini bisa dibaca ya. Ada 2A, nanti hasilnya sama dengan A2. Ini contoh dari sifat-sifat. Nah, selanjutnya adalah perkalian dua matriks atau perkalian antara matriks satu dengan matriks lainnya. Dua buah matriks A dan B dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Ini adalah kata kunci. Banyaknya kolom pada A sama dengan banyaknya baris pada B. Ini adalah kata kunci dari perkalian dua matriks. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Misalkan ada matriks A dengan ordo n kali m dan B ordonya m kali k, maka A dapat dikalikan dengan B. Kenapa? Jika kolom pada matriks A, ini kan kolom ya, kolom sama dengan baris pada matriks B. Karena ini sama angkanya, maka matriks A dan matriks B dikalikan. Ini secara teorinya. Nah, ini kita lewat ya, ini teorinya saja ya. Nanti kita langsung ke contoh biar lebih paham. Oke, kita langsung contoh. Nanti kalian pusing kalau lihat ini. Contoh 10. Diketahui matriks A 1, 2, 3, 4 dan matriks B 5, 6, 9, 7, 8, 0. Tentukan jika A dikali B. Perhatikan, ini matriks ini ordonya berapa? 2 kali 2. Matriks B ini ordonya berapa? 2 kali 3. Nah, ketika ini sama nih, ujung ini ketemu ini sama, maka nanti perkalian dari matriks AB ketika dikalikan antara matriks A dengan matriks B akan menghasilkan ordo 2 kali 3. Bagaimana Bu jika ada matriks C ordonya 2 kali 3, kemudian matriks D ordonya 2 kali 4. Bagaimana jika dikalikan? Nah, ini ukuran kolom di C sama, maka dia tidak bisa dikalikan. Antara matriks C dengan matriks D tidak bisa dikalikan karena jumlah kolom dan matriks C tidak sama dengan jumlah baris pada matriks D. Nah, kalau ini sama nih, 2, ini 2. Bisa dicoret kan? Jadi nanti hasilnya sisanya adalah menghasilkan matriks dengan ordo 2 kali 3. Bagaimana perkaliannya? Kita lihat bersama. A dikali B. Ini adalah matriks A-nya. Ini adalah matriks B. Nah, nanti akan menghasilkan sematriks C dengan, ini kan ordonya 2 kali 2. Yang ini 2 kali 3. Ini coret. Nanti hasilnya, ini misalkan hasilnya matriks C, akan menghasilkan matriks
2 kali 3. Ini kan 2 baris, 3 kolom. Oke, ini penjabarannya bahwa A1 katanya ini baris pertama, kolom pertama nilainya 1. Satu yang mana? Yang ini. Kemudian A12 artinya baris ke-1, kolom kedua yang mana? Yang ini kan. Kemudian A21 berarti baris kedua, kolom 1 ini. Ini adalah A22. Kemudian ini penjabaran dari B. Ini penjabaran dari B. Nah, bagaimana jika dikalikan? Oke. Ini yang tadi dipindah. Nah, ini bagian penjabarannya. Oke. Nah, ini jadi kita kalikan A11 dikali B11. Ini dikali ke sini. Mana yang ini? A11 dikali B11. Kemudian ditambah nih. Kemudian ditambah A12 dikali B21. A12 yang mana? A baris pertama, kolom kedua dikali B21. Kemudian ini dikali ke B21 yang mana? Yang ini. Kita kasih tanda ya. Nah, ini hanya baik, tes ulang ya. Nah, ini hanya penjabarannya saja yang atas ini. Mari kita perhatikan biar lebih jelasnya. Berikan tanda. Jadi, peralihan dua matriks itu adalah mengalihkan antara baris dengan kolom dari kedua matriks tersebut. Yang pertama, di sini C11 dihasilkan dari perkalian A11 dikali B11, kemudian ditambah A12 dikali B21. Lihat ini angkanya terbalik kan? Jadi yang baris dikali kolom, kolom dikali baris. Nah, ini yang pertama adalah ini. A1 dikali B11. Kemudian ditambah A12 dikali B12. A12 yang mana? Yang ini. Dikali ke mana? B21. Kemudian ditambah ini sama dengan
sama dengan ini menghasilkan matriks yang ini. 1 dikali 5 hasilnya 5, kemudian 2 dikali 7 hasilnya 14. Maka 5 ditambah 8 ditambah 14 dengan 19. Ini tulis di sini. Nah, kemudian ini yang C11 sudah. Kemudian kita akan mengalihkan A11. Kita ganti warna dengan warna biru. Kemudian kita akan mengalihkan A11 dengan B12. B12 itu yang mana? Ini. Ya. Kemudian A1 dikali B12. Yang ini ditambahkan A12 dikali B2. Yang mana? Yang ini. Nah, ini juga dikali ke sini. Hasilnya 1 di 6 ditambah 2 dikali 8. Maka hasilnya 22. 22 menghasilkan kotak yang ini. Kemudian selanjutnya adalah kita ganti warna. Oke, selanjutnya A11 ini dikalikan dengan yang mana? Yang ini. A11 dikali A13. Kemudian A12 dikali dengan yang bawahnya lagi. Nah, menghasilkan 1 kali 9 ditambah 2 kali 0, 0. Jadi hasilnya adalah 9. Ini salah ya. Ini 9. Ini 9 bukan 0. Salah nulis Ibu. Lanjut. Selanjutnya mana lagi? Kita ganti warna lagi. Nah, kemudian kita punya, kalau tadi kita mengalihkan baris dengan kolom, sekarang baris pertama dengan kolom. Nah, sekarang kita mengalihkan baris kedua. Baris kedua menghasilkan A21 dikali B1. Ini dikali mana? Dikali ke sini. Kemudian 4 dikali 7. Ini. Hasilnya adalah 3 kali 5, 15, tambah kali 7, 28. Hasilnya 43. Kita taruh di sini. Selanjutnya, perkalian mana lagi? Selanjutnya adalah A21 dikali B12. Berarti ke sini. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Oke, jadi 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 8. Hasilnya adalah 50. Maka kita tulis di sini 50. Nah, yang terakhir adalah ini 3 dikali 9 ditambah 4 dikali 0. 3 kali 9 27 tambah 4 kali 0, hasilnya 27. Jadi perkalian antara matriks A dengan matriks B, matriks A-nya order 2 kali 2 dan matriks B-nya order 2 kali 3 menghasilkan sebuah matriks dengan order 2 kali 3 dengan mengalihkan setiap baris dan kolom. Itu kata kuncinya.
sifat-sifat perkalian pada matriks. Yang pertama, perkalian pada matriks tidak bersifat. Jadi, matriks A dikali matriks B hasilnya tidak akan sama dengan matriks B dikali matriks A. Sifat yang kedua, perkalian pada matriks bersifat asosiatif. Nanti silahkan dibukti sendiri ya. Yang ketiga, perkalian matriks bersifat distributif. Nah, yang keempat, dalam perkalian matriks yang hanya memuat matriks-matriks persegi dengan ordo yang sama, terdapat sebuah matriks identitas, yakni matriks satuan identitas yang nanti sifatnya ketika identitas itu dikali A atau A dikali identitas hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ini ada sifat tambahan. Tambahan yang pertama, jika matriks A dikali matriks B sama dengan 0, belum tentu A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, ini nanti bisa dibaca lanjut ya. Oke. Nah, itu tentu perkalian skalar dengan matriks dan matriks dengan matriks. Ini ada soal. Ada soal di sini. Nanti soal ini kita akan bahas di Zoom meeting. Silakan dipelajari terlebih dahulu, dicari mana yang belum paham akan bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.